Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Satu hal yang sangat dinanti-nantikan oleh ahlul qulub as-safiyah, hati-hati yang bersih, adalah datangnya waktu bulan Ramadan. Tidak bisa dipungkiri, siapapun yang masuk kelompok umat Islam, tidak usah para wali, tidak usah ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, atau orang-orang ahlu tariqah, orang-orang ahli tirakat. Tidak usah beliau-beliau itu. Awamul muslimin, orang awam, bisa merasakan keajaiban adzuwaq Ramadaniyah. Ada rasa di hati yang sangat aneh. Zauk itu, rasa lezat itu mulai datang di maghrib pertama bulan Ramadan. Kalau meminjam bahasa Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih rahimahullah, ruhaniyatur Ramadan. Ada ruhaniyah. Ini hadiah. Hadiah ammah. Hadiah umum yang diberikan Allah kepada umat Islam, kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada umat Nabi Muhammad, karena sayangnya Allah kepada kita, karena Rahman Rahimnya Allah kepada kita, sehingga kelezatan ini ta'um, merata. Dan boleh Anda berbincang kepada orang-orang di sekeliling Anda. Tanyakan kepada mereka. Ada keanehan apa tidak di dalam ladzatul ibadah fi syahri Ramadan? Asalkan mereka jujur, pasti mereka akan menjawab, "Na'am, iya, memang ada." Min aina hadza? Min rahmatillah azza wa jalla. Dari rahmat Allah azza wa jalla, karena sayangnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita ikut terkatrol, ikut tertarik, ikut masuk di dalam kelompok yang disayang Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sangat wajar apabila kita memperbaiki anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah, apapun. Memperbaiki kualitas ibadah dan juga adadul ibadah. Yang biasa salat sunnah kalau dikumpulkan cuma 50 rakaat ditambah. Yang biasa membaca Al-Quran 1 juz ditambah. Yang biasa menghadiri majelis ilmu sekian jam ditambah. Selain kita menerima hal-hal aneh, ghaibiyah yang diturunkan Allah di dalam bulan Ramadan, kita juga wajib berterima kasih kepada Allah
bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak ibadah-ibadah. Ya, semampu kita, diusahakan ikhlas. Meskipun kelas ikhlas kita hanya sampai di maqam mujahadah, menentang. Mau riya, ditahan. Ingin dilihat orang, ditahan. Merasa lebih dari orang, ditahan. Cukup sudah itu. Kata mursyid-mursyid Thariqah Alawiyah yang saya baca di kitab-kitab beliau-beliau itu, asalkan kita sudah benci dengan rasa yang ada di hati kita sendiri, itu sudah cukup menjadi penghapus. Tapi jangan menikmati. Jangan merasa lebih dari orang, ada enak itu dinikmati ya, khalas. Anda masuk di jumlatil mutakabbirin. Jangan Anda merasa ingin dilihat, ada enak kan itu dirasakan, dinikmati. Ya, dakhalta fi jumlatil mura'in. Anda masuk di kelompok ahli riya. Nah, yang perlu dipertahankan karahah. Kita benci ada kibir di hati kita. Kita benci, kenapa saya belum bisa menghilangkan, menghapus, meniadakan sifat ingin dipuji, sifat merasa lebih dari orang lain. Nah, kita benci karena kita belum mampu membersihkan diri asli dari lubuk hati. Nah, itu sudah kifayah. Sudah menjadi kafar dari kenistaan sifat kotor, sifat najis yang ada di batin kita. Kalau tidak ada itu, alamat itu. Lulus Anda menjadi mutakabbir, waliyadzubillah. Lulus menjadi mura'i. Lulus menjadi ahli ujub, na'udzubillah. Minimal mempertahankan karahah. Bagi mustajizin, orang-orang yang mengambil ijazah sallallahu alaihi Muhammad yang sudah mengamalkan dari bulan Rajab, dari malam 1 Rajab, pertahankan terus sampai selesai 100 hari. Tapi jangan cukup itu. Ramadan syahrul Quran. Pakai itu yang minimal ya, aqallul aqal, minim. Tanggal 1 Ramadan, juz awal, 2 Ramadan, juz 2, 3 Ramadan, juz 3, ila akhir Ramadan. Kalau Ramadan tidak sampai 30 hari, ya di akhir hari itu ditambah biar pas. Terserah kepada Anda. Terbuka niat apapun boleh. Anda mau niat supaya Anda sekeluarga diberi rezeki husnul khatimah bi barakati khatmil Quran, boleh. Anda hadiahkan untuk ruh fulan ibn fulan al-wali, boleh. Anda hadiahkan untuk kedua orang tua yang telah berpulang ke rahmatullah, boleh. Untuk Sayyidul Wujud Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lebih bagus lagi. Dikumpulkan jadi satu niatnya, ya boleh. Terserah. Yang penting istighal, menyibukkan diri. Bagaimana caranya ayam Ramadan ini lebih banyak ibadah daripada kekosongan. Lebih banyak ibadah daripada cari nafkah. Nah, cari nafkah juga ibadah, tapi jangan bersilat lidah dengan saya. Yang saya maksud bukan itu. Ibadah yang mendekatkan Anda kepada Allah, yang murni lillah azza wa jalla. Mulai dari qiraatul Quran, tarawih, witir, qiyamul lail, tahajud, apa saja diperbanyak. Bagi yang senang ziarah aulia siangnya, banyak ziarah wali, malam juga nggak apa-apa, asal jangan sampai tidak tarawih ya. Yang ada rezeki mau umrah, ahsan. Apapun. Nah, terus ini yang perlu dijaga. Biasanya ada bisikan busuk itu di hati itu. Orang kayak kita nggak mungkin dapat Lailatul Qadar lah. Ini hati-hati nih. Jangan diikuti. Ini baru mau ikhtiar malam 1 Ramadan sudah putus asa duluan. Jangan.
Allah Subhanahu wa taala tidak pernah satu kali pun terlibat sifat kikir. Pahami itu. Mantapkan di dalam hati. Allahu Azza wa Jalla tidak pernah yabkhal walau marrah. Yang kikir itu orang. Allah enggak ada. Nah, kenapa kita minta Lailatul Qadar tidak dikasih? Ulama-ulama ahlu tarbiyah sudah memberitahu. Kenapa? Cari di diri, fi nafsik, di diri kamu. Apa itu? Mas sabab. Bukan di diri Allah loh. Allahnya yu'ti. La yabkhal. Satu detik pun tidak pernah bakhil Allah. Yu'ti. Terus yu'ti nawal. Memberi karunia tanpa henti. Cari deh, kenapa nih kok nggak masuk ke saya ini Lailatul Qadar ini? Limadha? Mal hijab. Apa yang menjadi aling-aling sehingga anugerah Lailatul Qadar dari Allah tidak sampai ke batin saya? Pasti ada itu. Kalau itu bisa Anda tepis. Bisa Anda hilangkan. Anda akan masuk di dalam orang-orang yang diberi rizki. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allah yaj'aluni wa iyyakum wa auladi wa banati wa dhurriyyati wa talamidhi as-sadiqin wa khawasi min ahli Lailatul Qadr secara tamam insyaallah bifadlillah wujudillah wa karamillah wa sa'ati rahmatillah wa bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin bijahi sayyidina Muhammad tahad amin wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ingatkan juga malam pertama Ramadan jangan lupa mengamalkan salatul fatah. Sudah ada di Wali Songo. Saya ulangi, jangan lupa melaksanakan salatul fatah. Terserah mengambil yang 2 rakaat atau 4 rakaat, sudah ada di buku-buku saya atau di Wali Songo. Jangan sampai tidak dikerjakan di malam pertama bulan Ramadan. Juga saya ingatkan pesan dari para masyayikh yang saya ingat saat saya belajar di pesantren-pesantren, di guru-guru ijazah saya. Zaman dulu saya sering sowan kepada para ulama, aulia salihin. Beliau-beliau itu selalu menekankan Ramadan itu hujan rahmatnya tidak bisa dikira-kira, terlalu dahsyat. Jadi sampai kayak pasaran rahmat gitu. Artinya apa? Kalau Anda pernah mengamalkan, ini penting ya, nasihat dari masyayikh saya dulu ini. Pernah mengamalkan satu hizib umpama. Hizbul Fatah umpama, ingin futuh. Di luar Ramadan sudah dipuasai, dibaca sekian, tidak gobul-gobul. Nah, harapan besar itu di bulan Ramadan kalau diamalkan. Arjadil gobul. Malah kata ba'du masyayikhina, satu kali membaca wirid di Ramadan tidak bisa dibandingkan dengan tirakat yang kita lakukan di luar Ramadan sampai selesai. Itu ajaibnya Ramadan itu. Apalagi kalau Ramadannya di Haramain, ya lebih-lebih lagi. Apalagi di Haramain Asyurul Awakhir, 10 hari terakhir Ramadan. Apalagi autar di yang witir-witir. 1, 2, 3. Ini betul ini dan ini terjadi. Apalagi witirnya Lailatul Jum'ah. Allahu Akbar. Lailatul Jum'ah, Asyurul Awakhir, Witir ini yang saya maksud tanggal ganjil ya, bukan witir sholat witir. Tanggal ganjil di 10 hari terakhir. Kebetulan kita sedang
Salah satu haramain Lailatul Jum'ah malam 23 atau malam 27. Wah, luar biasa itu. Itu betul-betul menjadi satu, tempatnya mustajab, waktunya mustajab, kemudian hujan ijabah, hujan rahmah di malam witir kan turunnya malaikat luar biasa. Saya pernah baca juga di Ba'du Kalamil Habaib Al-Alawiyin, kurang lebih maknanya begini. Tidak terhitung. Malah kalau saya nggak salah ingat itu di situ pakai kalimat mereka semua. Tapi jelas yang dimaksud semua ini orang-orang solehnya ya. Jadi haula al-gudama, para habaib yang wali-wali zaman dulu itu, begitu masuk bulan Ramadan, mencari waktu untuk mengganti ibadah itu nggak ada. Sebab tartibnya udah lengkap itu. Jam sekian ini, jam sekian ini. Nah, akhirnya nemu faidatun di salah satu kitab. Siapa-siapa yang mengamalkan ini Allah Ta'ala akan memberikan kada wa kada. Wah, ini ajib ini. Mau saya masukkan di kesibukan Ramadan. Enggak nemu waktu kosong. Itu Al-Alawiyu dulu seperti itu. Satu lagi. Ma yakhrujuna min Ramadan illa wahum mukashifun. Mereka tidak keluar dari bulan Ramadan. Yang dulunya tidak kasyaf berubah menjadi ahlul kasyaf. Li syiddati safai bawatinihim. Karena sangat bersihnya batin-batin mereka. Sebab betul-betul dicuci bersih selama syahrul Ramadan. Bisa Anda bayangkan kalau mencari waktu untuk mengganti ibadah saja tidak ada. Nah, kalau saya renungkan, selain waktu yang luar biasa, ibadah yang luar biasa, ikhwan kita ini, ada saudara-saudara kita dari kelompok malaikatul kiram. Para malaikat itu kan, waduh, turunnya di bulan Ramadan itu nggak terhitung itu. Apalagi Lailatul Qadar, bulan Ramadan saja ini. Apalagi Lailatul Qadarnya. Nah, sedangkan ruh yang ada di batin kita ini kan bersifat gampang tertular. Ruh siapapun. Ruhi, ruhak, ruh insan mana saja itu gampang tertular. Lah kalau tertularnya karena banyaknya malaikat, begitu masuk masjid, Anda tidak melihat, tapi banyak itu malaikat. Ini kan penularan baik. Tambah bersih. Doa kita tambah diijabah. Mulai muncul di dalam batin itu ingin dekat kepada Allah, ingin taubat, ingin dosa dihapus. Yang tua-tua mulai ada bisikan-bisikan hati, ingin husnul khatimah, ingin najah min adzabil qabr, selamat dari azab kubur. Nanti saya disirat bagaimana ya? Nanti saya kira-kira bisa nggak sowan ke Rasulullah SAW di surga? Oh, pikiran-pikiran itu muncul. Yang biasanya di bulan-bulan lain tidak muncul. Nah, itu alamat dan tanda bahwa mulai sembuh hati yang busuk, mulai sembuh hati yang sakit, mulai sembuh hati yang kotor karena meminum dawaur Ramadan, obat Ramadan. Dan ini terjadi setiap tahun. Dan jelas saya yakinnya Ramadan sekarang juga pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi, menambah malah. Saya berhusnudzan kepada Allah taala bahwa tidak datang bulan Ramadan sampai datang malam Id kecuali Ramadan yang akan datang Allah taala akan lebih menurunkan rahmat. Li'annahu karim. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersifat kikir walau marrah. Tambah tahun, datang Ramadan baru, lebih banyak lagi rahmat Allah. Apa iya? Jangan bilang apa iya, pasti begitu. Allah ini. Manil ladzi khalaqa Ramadan? Allah. Yang menciptakan Ramadan adalah Allah. Siapa yang menurunkan jutaan rahmat fi syahri Ramadan? Allah. Siapa yang memerintahkan malaikat begitu banyaknya, afwajan,
berduyun-duyun, bergelombang-gelombang tanpa hitungan untuk turun mendekati ummatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salatul tarawih, di salatul witir, ketika yaqra'una al-Qur'an, saat tadarrus, saat mereka yazurun kubur as-salihin, ketika umat Nabi Muhammad berziarah ke makam-makam orang tua, apalagi yang yazuruna qabra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Anda tidak melihat, wahum mawjud, ada mereka. Bi amrillah, memang diperintahkan Allah Ta'ala untuk turun mendekati umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Limadha? Karena sedang musim Ramadan. Sedang musim syahrul Ramadan. Sedang musim hujan rahmah. Sedang musim hujan ijabah. Sedang musim awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idgun minan nar. Jangan didengar yang bilang ini awalhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idgun minan nar. Ini keliru, jangan didengar. Dari zaman dulu saya dengar dari guru-guru seperti itu. Awalhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idgun minan nar. Sedang datang musim Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Karena itu sempatkan berterima kasih kepadanya. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan li walakum hadiah syahrul Ramadan. Padahal cerita pantas ya sangat tidak pantas ya. Kita kerjaannya istiqomah menentang Allah. Lailan wa nahara, sirran wa jihara, itu kita isi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap dikasih. Dan tidak dikurangi, malah ditambah, itu yang ajaib itu. Mustajabnya ditambah. Apapun al-minan, karunia-karunia Ramadaniyah yang ada fi syahri Ramadan yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita tahun kemarin dengan tahun ini, pasti banyak tahun ini. Li'annahu Allah. Karena dia adalah Allah Azza wa Jalla. Saya ingatkan juga untuk memperbanyak tafakkur fi syahri Ramadan. Kalau di hari-hari biasa saja, tafakkur sa'ah khairun min ibadati 70 sanah. Wa fi riwayah 60 sanah. Ada yang bilang tafakkur sesaat itu lebih bagus dari ibadah 70 tahun. Lebih bagus dari ibadah dalam lain riwayat 60 tahun. Apalagi kalau itu kita lakukan fi syahri Ramadan. Dan sebaik-baiknya tafakkur adalah di dalam sifat-sifat Allah. Ulama sudah mengatur dengan sangat bagus, sangat baik, sangat cantik di kitab-kitab tauhid. Silahkan Anda mempelajari wujud, qidam, baga, mukhalafah ila akhir. Atau boleh juga tafakkur tentang kalamullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an, itu juga boleh. Al-muhim, saya ingatkan dan untuk santri saya tekankan, selain ibadah yang memakai jasad, suara, tetap harus ada ibadah yang memakai fikir, pakai akal. Yakni at-tafakkur. Boleh juga bagi yang senang mutala'ah ahaditsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini semua yang saya omongkan dikerjakan oleh ulama. Makanya ada kitab at-tafakkur wal i'tibar itu karena pengarahnya ingin menyatukan antara shalawat ala Nabi dan tafakkur. Itu juga boleh, silahkan. Mau baca Arba'in Nawawi, atau yang anak-anak yang kelas atas mau baca Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibn Majah, silahkan. Yang penting selain membaca harus mikir, pakai tafakkur. Jangan membaca saja. Nah, untuk membangkitkan tafakkur ini butuh soal jawab. Ini tugasnya para muallimin di Darul Hadis, di
di Batur Rahmah atau dimanapun Anda berada, di Darussurur, di mana saja, di pesantren-pesantren kita atau di pesantrennya ikhwan, supaya ada soal jawab. Itu merangsang untuk merenung. Sedangkan munculnya pahala lebih bagus dari 70 atau 60 tahun itu ketika terjadi tafakkur, terjadi renungan, terjadi nazar. Itu tidak bisa, kalau bahasa Jawanya, ujuk-ujuk muncul, tahu-tahu muncul, nggak bisa, harus ada dirangsang dulu. Pakai soal jawab. Naam, untuk ahlul ilm, ahlul mutala'ah yang sudah jadi, itu dengan membaca saja sudah jalan. Dengan membaca Ihya, membaca Kutubus Salaf, membaca Kalamul Aulia, itu sudah jalan dengan sendirinya. Tapi bagi yang belum terbiasa, tetap harus pakai program. Kemudian sebagai penutup, ada yang menerangkan pakai dalil naumus shaim ibadah, itu memang benar. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, ini contoh tafakkur ya. Jangan naumus shaim ibadah dijadikan manhaj. Ya udah, salah satu macam-macam ibadah di dalam bulan Ramadan adalah tidur ibadah. Itu nazar ngawur, itu tafakkur ngawur. Makna kalau tidurnya saja ibadah, apalagi qiraatul Quran lis-shaim, apalagi qiyamul lail lis-shaim, apalagi yusalluna 'alan nabi lis-shaimin. Nah, itu tafakkur, itu yang namanya tafakkur begitu. Jadi kalau nemu dalil, nemu hadis, nemu shaim ibadah. Jangan terus, berarti kita lebih baik tidur ya. Nah, kan ngawur, pemahaman ngawur itu. Artinya tidur saja Allah Ta'ala yang Rahman Rahim tetap memberikan rahmah, memberikan thawab. Apalagi kalau dipakai ibadah. Nah, yang kita jadikan contoh masyayikhuna, kan Syekhuna Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih. Luar biasa, ikfar beliau loh. Di dalam qiraatul Quran fi syahri Ramadan. Ini banyak saya terima riwayat-riwayat dari santri-santri dulu dan saya alami sendiri. Kita ja'a syahrul Ramadan yukthir min tilawatil Quran, sampai ada mimpi yang ditegur Imamul Habr, masalah apa itu? Wiridnya Imam Ghazali, Hizbul Ghazali, itu kan karena iksarnya beliau. Teguran itu muncul ya nahu yukthir. Dan sudah sewajarnya memang. Al-ikthar min qiraatil Quran fi syahri Ramadan. Baca saja itu di Ihya dan di kitab-kitab lain itu. Tentang perubahan yang terjadi di diri Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Imam Ghazali, kemudian Sayyidi Junaid Baghdadi, Al-Alawiyun fi Hadramut, Al-Awliya fi Masr, dan lain-lain lah. Perubahan-perubahan mereka begitu ja'a syahrul Ramadan. Wah, drastis itu. Perubahan qiraatul Quran dan ibadahnya sangat drastis. Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Dan mudah-mudahan kita diberi futuh, nasyad fil ibadah, nasyad fi talabil ilm, nasyad fi qiraatul Quran, juga nasyad fil ikhlas, nasyad di dalam membersihkan hati, sehingga kita mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan setiap hari tidak menurun, ibadahnya meningkat. Nah, salah satu kaifiyah min masyayikhina itu disuruh merenung tiap 10. Ini boleh Anda pakai nih. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10, madza ta'mal fil Ramadan. Dicek, saya dari tanggal 1 sampai tanggal 10, sholatnya berapa, sholawatnya berapa, qiraat Quran berapa, baca kitabnya berapa. Begitu naik 10 kedua, harus naik itu. Mulai tanggal 11, dinaikkan. Minal juz'u ila juz'ain. Dari 1 juz ke 2 juz. Dari 10.000 sholawat, umpama naik 15.000. Begitu 21 naik lagi. Insyaallah bihadhil kaifiyah kita arja, lebih banyak harapan untuk nudrik Lailatul Qadar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.